siap mengantar makanan ke Yanyo. Hari ini ulang tahun ketiga kita. Pesanan senilai 3 miliar adalah hadiahku untuknya. Di pesta malam ini aku akan memberitahunya identitas asliku. Shen Wan Yi, Kamu ke perusahaan, aku hanya ingin mengantar makanan padanya. tak perlu kamu antar, aku bisa mengantar putraku sendiri. Barang yang dibuat oleh tukang sapu, aku tidak berani biarkan putraku menyentuhnya. M.A. Jangan panggil aku ibu, ibumu sudah mati. Aku malas dengar itu. Bagus. Biar aku tidak perlu mencarimu. Tanda Tangani sur Asseré. Keluar dari keluarga kami. Kenapa Boyanze tidak datang menemuiku? Kamu layak dia datang sendiri? Hal kecil ini tidak perlu repotkan anakku. Aku berusaha keras untuk keluargamu. Hampir menghabiskan waktuku. Bu, apa aku lakukan salah? Dengan statusmu itu, kamu tidak pantas untuk anakku. Harusnya sadar diri, pergi dari rumah kami. Yanzhou sudah jadi mitra perusahaan Shengxi Group, masa depannya cerah. Kamu itu siapa? Begitu ternyata. Sungguh sangat menggelikan. Shen Wanyi, kenapa kamu belum tanda tangan? Uangnya kurang? Berapa lagi yang mau? 800 juta cukup? Boyanzo, pikir aku bersamamu demi uang? Ini cukup untuk hidup nyaman. Selama 3 tahun ini, kamu tidak punya perasaan padaku? Tidak. Kalau tidak suka, kenapa 3 tahun lalu menikah? Cocok. Cocok. Sekarang tidak cocok lagi atau kamu sudah punya orang yang disukai? Kamu sudah punya orang yang disukai, makanya ingin cerai denganku. Aku mengerti, kamu ingin aku beri tempat. Bagus kalau kamu tahu. Pacar Yanyo segera pulang dari luar negeri. Dia dari Shanghai. MA, cukup. Tukar kartunya. Tidak perlu. Uang sekecil itu. Saya sama sekali tidak membutuhkan. Sudah menandatangani perjanjian dengan Boyanzo. Kita tidak punya hubungan lagi. Harus sudah lama, kamu tahu diri. Ingat ambil barangnya. Terima kasih atas ingatannya. Oh iya, Tuan Bo. Meskipun kita sudah bercerai, tapi ada sesuatu yang saya ingatkan. Tentang adikmu. Masalah plagiarisme dan pencurian karya desainer luar sebaiknya segera ditangani. Dia memendam dendam padaku setelah bertengkar, menuduhku. Aku mengerti. Syukurlah kamu bercerai dengan pembawa masalah itu. Kalau bisa bersama putri besar dari grup Shengxi akan lebih baik. Dia desainer internasional. Dia bisa membantu karirmu juga. Apa Shen Wanyi itu, gadis dari kampung? Cukup. Aku nanti ada rapat sama Diana, mama kamu pulang duluan ya. Kenapa kamu cepat pulang? Kotak makananmu mana? Buang. Tak perlu lagi. Hari ini aku cerai. Dia yang minta cerai sama kamu? Iya. Tapi barusan dia nelpon cari kamu. Dia cari aku? Sekitar 30 menit yang lalu. Bos, kalian sudah menikah 3 tahun. Dia menelepon nomor kerja Anda. Apakah dia tidak tahu nomor pribadi Anda? Begitu hebat, dia berani mengajukan perceraian. Anda menolak banyak perusahaan luar negeri, tapi memilih grup Bosi. Anda hebat. Tak disangka dia memperlakukan Anda seperti itu. Anda adalah putri Diana dari grup Shengxi. Kenapa dia demikian? Di depannya, aku diriku sendiri. Bukan Diana dari grup Shengxi dengan identitas, namun yang dia sukai adalah nama yang bersinar itu. Katakan aku sedang sibuk. Presiden Bo, bos sibuk. Ada yang bisa dibantu sampaikan padanya? Saya kirim pesan, tapi belum ada respons. Bisa tanya jam berapa pesawatnya? Apakah besok dia datang ke pesta? Tuan Bo, bos akan datang tepat waktu. Kami mengurus semuanya, jadi tidak perlu merepotkan Tuan Bo. Ada waktu sore ini, ingin bertemu dengannya. Bos kami sibuk, tidak ada waktu. Restoran Siapuan jam 4 sore, saya menunggu di sini. Maaf, bos kami tidak punya waktu untuk bertemu Anda. Katakan padanya, tidak peduli seberapa larut, saya akan tetap menunggunya datang. Ya udahlah kamu tunggu aja. Bos sekarang gimana? Dia mau nunggu ya biarin aja. Ayo jemput kakak. Oke baik. Ada dokumen perlu. Tunda rapat sore ini, aku ada urusan penting. Dokumen aku tanda tangan nanti. Mau ketemu pacarmu ya? Banyak omong. Kakak,
Kamu baru saja kembali, bagaimana kalau tinggal di tempat saya? Oke. Wani, aku lihat ponselmu terus berdering. Pesan spam, tidak usah dihiraukan. Bo Yanzhou, apakah ini kamu, Diana? Asistennya yang menerima panggilan. Sekarang di restoran Xianwan. Tak peduli kamu datang atau tidak, aku akan menunggu di sini. Kenapa kamu ingin bertemu denganku? Aku sudah bercerai. Aku ingin ketemu kamu. Bos Bo, bisa aku mengerti bahwa kamu suka padaku? Ya, aku suka kamu. Aku mengerti. Bo Yanzhou, aku beri kita kesempatan terakhir. Halo Bos Bo, ada yang bisa saya bantu? Untuk sementara tidak ada. Shen Wanyi, kenapa kamu ada di sini? Kamu mengikuti aku? Aku cuma ingin Memberitahu apa? Tuduhanmu terhadap Shanshan plagiat? pikir aku memfitnah? Aku tahu semua urusan perusahaan. Kamu tahu semuanya. Kenapa tidak tanya ibumu bagaimana Pentingkah itu? Sudahlah, aku tidak mau berdebat. Aku ingin, Shen Wanyi, bagaimana bisa jadi seperti ini? Tidak hanya menyelidikiku, juga mengikutiku. kalau orang yang kau temui itu Kau? Belum selevel dengan dia. aku mengerti. Maaf mengganggu makan Anda, Tuan Bo. Shen Wanyi, kamu. Halo kakak, aku akan segera menjemputmu. Apa yang tadi aku harapkan? Wanita seperti ini tidak mungkin Diana. Bagaimana penanganan? Sudah beres, besok bisa selesai. Aku akan selalu mendukungmu. Bu, lihat itu, apa itu Shen Wanyi? Benar itu dia, wah, pantas saja dia buru-buru setuju cerai sama anakku. Ternyata dia sudah punya orang lain. Kurasa uang yang anakku kasih ke dia sudah habis sama selingkuhannya. Berarti kakakku ditipu, dong? Bu, tidak bisa biarkan begini. Ayo pergi. Caridia. Shen Wanyi, Muran. Berani selingkuh di belakang anakku. Ibu, jangan keterlaluan. Apa yang berlebihan? Wanita itu berselingkuh di belakang anakku denganmu. Acutidac Bolem Engajarnia. Bubo, saya bercerai dengan anakmu. Jika terus memfitnah aku dan kakakku, akan melapor ke polisi. Shen Wanyi, kau bicara seperti itu kepada ibuku. Karena menikah dengan anakmu, aku bersabar dengan kalian. Sekarang, kenapa harus bersabar lagi? Bubo, masih ingat tamparan itu? MPH. Shen Wanyi, Commandant Concu. Kenapa mereka memperlakukanmu seperti itu, dan kau tidak? Kakak, aku sudah bercerai dengannya dan tidak ada hubungan lagi. Urusan ini tidak perlu Paman Shen dan Shifu pasti akan datang jika kamu dibully. Pakai keluarga Bo Pantas? Humph. Kamu itu siapa sih? Jadi simpanan uang yang anakku kasih ke Shen Wanyi berani bicara ke aku seperti ini. Laporkan polisi, jangan debat orang seperti... Berani kamu lapor polisi. Apa yang kalian lakukan? Kak. Apa yang kalian lakukan? Anakku akhirnya kamu datang. Wan Yi yang licik belum bercerai denganmu, tetapi berhubungan dengan laki lain dan menyuruhnya menyakiti aku. Siapa lelaki itu, Wanyi? Pak Bo. Kita tidak ada hubungan lagi, tidak perlu menjelaskan. Wanyi. Pak Bo, di tempat umum tolong jaga sikap. Yan Yo. Kita sudah bercerai. Kamu bicara seperti saya salah padamu. Wanyi, saya tak peduli dengan siapa kamu setelah bercerai, tapi saya tak akan biarkan kamu selingkuh saat kita menikah. Saya selingkuh dalam pernikahan? Harusnya saya tanyakan kamu. Jelas kamu duluan selingkuh dalam pernikahan. Lagi pula, saya Dulu saya terlalu baik hati. Saya akan menggugat kamu karena perselingkuhan dalam pernikahan dan menuntut harta dalam perjanjian perceraian. Kamu mau gugat saya? Uang kamu sama sekali tidak saya. Tenang saja. Tidak perlu gugat, hari ini saya kembalikan semua harta perceraian yang kamu berikan. Berapapun yang kamu minta. Wanyi sama sekali tidak peduli dengan uangmu itu. Jika Bos Bo ingin menggugat, siapkan diri untuk kehilangan segalanya. Waktunya hampir tiba, harus berangkat. Oke. Di sini kotor. Mari kita pulang dulu. Baik. Tunggu, sepertinya saya pernah melihatmu. Kamu asisten Diana, ya? Saya pernah melihatmu. Kamu asisten Diana? Tak perlu, Bos Bo. Asisten Diana, ya? Kenapa bersama Shen Wanyi?
Shenwanyi, jika kamu menyakiti Diana, jangan salahkan aku bersikap tegas. Apa kamu tahu siapa dia? Pak Bo, berani taruhan sama aku? Taruhan? Kamu mau taruhan apa? Aku taruhan sikapmu padaku akan berbeda. Apa hakmu? Aku penasaran keberanianmu. Dengan pria liar ini ya? Bercerai dengan Boyan Zhou adalah keputusan benar yang pernah aku ambil. Shenwanyi. Tuan Bo, tolong jaga kehormatan. Pesta malam ini, temui orang dari grup Shengxi, hindari orang rendahan. Benar sekali, nak, kamu harus bersiap-siap dengan baik. Malam ini adalah pertemuan pertama dengan nona besar grup Shengxi. Kamu tidak akan pernah tahu apa yang telah kamu kehilangan. Bagaimana rasanya? Masih menantikan pesta malam ini. Shenwanyi, wanita jalang, kenapa kamu ada di sini? Oh, ternyata masuk bersama si miskin ini. Kenapa aku tidak boleh Bau kemiskinan saja berani datang ke pesta? Kamu tahu ini acara apa? Menyesal cerai, mau balikan bagaimanapun. Kasih tahu aja, jangan mimpi. Kamu, cewek kampung, gak cocok sama anakku. Baju yang kamu pakai dari mana? Dari uang anakku? Uangnya segitu, aku gak tertarik. Hah? Petugas kebersihan mana ada uang? Shan, lepaskan bajunya, biar dia tahu tempat yang tak pantas dia datangi. Coba maju selangkah lagi. Jangan salahkan aku. Dasar wanita jahat, kamu tahu aku. Shenwanyi, berani memukul. Berani tidak percaya aku bisa suruh Yan Zhou ambil semua uang yang dikasih, biar seumur hidup tidak bisa masuk keluarga Bo. Baguslah, aku justru tidak minta. Apa yang terjadi, Ma? Yanzu. Lihat apa yang wanita ini lakukan pada saudaramu. Ini benar-benar kacau, keluarga kita sial. Shenwanyi, begini membuatku makin benci padamu. Aku peduli. Shenwanyi, kenapa jadi jahat dan sini seperti ini? Boyan Zhou, kamu tidak bertanya, apa yang terjadi? Apakah aku akan bertindak tanpa alasan? Awalnya aku kira kamu pendiam dan kaku, tapi lembut dan baik hati. Tapi kamu berubah jadi seperti ini. Sungguh mengecewakan. Kecewa? Ya, 3 tahun selalu seperti itu. Apa sebenarnya aku harapkan dari kamu? Minta maaflah. Boyan Zhou, bukan hanya kali ini. Jika ibumu dan adikmu buat masalah lagi, aku akan buat mereka pertanggungjawabkan. Shenwanyi, jangan tidak tahu terima kasih. Minggir. Selama 3 tahun, kamu memperlakukannya seperti itu. Bayi kesayangan kami diperlakukan dengan buruk dan dihina olehmu. Keluarga Bo, lebih baik bersiaplah membayar harganya. Hebat sekali bicaramu. Ternyata sudah ada yang baru, pantas ingin cepat-cepat bercerai. Wanita murahan Yan You pasti sudah memberimu tanduk sejak lama. Shenwanyi, kamu pernah mengkhianatiku? Boyan Zhou, selama 3 tahun ini, aku tidak merasa bersalah. Aku yang bertanya begitu padamu? Dalam pernikahan ini, aku tidak bersalah padamu. Justru kamu, baru saja bercerai. Siang sudah mencari kekasih baru. Orang berhati kotor melihat segala. Tuan Bo. Tuan Bo, Nona Diana dari grup Shengxi akan segera tiba. Boyan Zhou, kekasihmu tiba. Yakin dia melihat ini? CEO perusahaan Bo terobsesi dengan mantan istrinya. Apa kau menyesal menceraikanku? Wanita jalan itu benar. Hari ini hari kita bekerja dengan orang itu. Jika melihat, akan menjadi kesalahpahaman. Quel archange jalan ini. Apa kontraknya sudah siap? Sudah siap. Tidak perlu siap-siap. Aku tidak punya waktu untuk berdebat denganmu lagi. Acara hari ini bukan tempat untuk bertingkah. Jangan sia-siakan usaha. Hari ini, kalian tidak akan tanda tangan kontrak. Mewakili Shengxi Group untuk membatalkan kontrak dengan Boshi. Shenwanyi, kamu sudah gila? Biadab merobek kontrak. Diana tidak akan membiarkanmu jika... Diana ada di depan kalian. Lucu sekali kalian buta. Benar-benar lucu, kamu kira kamu Diana. Putri besar grup Shengxi, dan kamu, coba bercermin, penyapu jalan. Sudah cukup belum? Aku sama sekali belum menerima kabar Diana akan datang. Bos di telepon bilang Nona Diana sudah tiba. Sekarang ada di lokasi. Tidak mungkin. Shenwanyi adalah Diana. Dia orang rendahan, bagaimana mungkin dia jadi Diana? Percaya atau tidak, Shenwanyi, tahu konsekuensi berpura-pura jadi Diana? lihat Diana. Kenapa pikir bukan dia? Kamu tidak sebanding dengan Diana. Yang kamu suka itu Diana atau hanya cangkang gemerlapnya? Yang aku perlukan adalah pasangan yang berdiri bersamaku, bukan perempuan biasa yang hanya bisa mencuci dan masak. Aku sudah menikah denganmu 3 tahun, mengurus seluruh keluargamu dengan baik. Untuk siapa aku jadi ibu rumah tangga yang hanya tahu urusan dapur?
Itu semua yang harus kamu lakukan. Atau kenapa anak kampung seperti kamu bisa masuk keluarga Bo kami? Keluarga Bo sudah memanjakanmu selama 3 tahun. Namun menjadikanmu serigala tak berterima kasih yang mengkhianati kami. Tidak pernah menghabiskan 1 sen pun dari keluarga. Sebaliknya, kalian memperlakukan aku seperti pembantu, memanggil dan memberi. Akhirnya, berakhir dengan perceraian yang dijauhi. Hubungi asisten minggu depan untuk kompensasi. Tidak perlu. Aku tidak peduli dengan uang keluarga Bo. Bos, ada masalah. Banyak berita di internet mengatakan perusahaan meniru. Apa yang terjadi? Kita dapat pertunjukan yang bagus. Apakah ini ulahmu? Kita tunggu dan lihat. Jangan-jangan dia nggak datang. Ini pasti ulahmu, kan? Ini kamu yang bikin ulah. Seharusnya aku nggak melepaskanmu. Sekarang kamu malah fitnah putriku. Kalau masalah ini jadi besar, desainer utama Shengxi Group nggak mau kerja sama-sama kita. Kita bakal kehilangan proyek 3 miliar. Aku nggak bakal biarin kamu lolos. Karena masalah kita, dia fitnah aku mau menjatuhkan ibu. Dia balas dendam pada kita. Harusnya lapor polisi biar ditangkap. Lapor saja. Bos, orang dari Biro Penegakan Hukum sudah ada di depan pintu. Kenapa cepat sekali? Mereka datang menangkap Shen Wanyi. Kamu tunggu ntar masuk penjara. Shen Wanyi, jika minta maaf, akui kesalahanmu, sebagai suami istri, akan kumaafkan. Jangan bercanda, Tuan Bo. Mana ada hubungan suami istri? Kamu, Shen Wanyi, biangkerok di sini, jangan biarkan dia kabur. Dia itu orang yang memfitnahku. Kenapa kalian menangkapku? Kalian salah orang. Aku putri keluarga Bo Shanshan. Shen Wanyi ada di... Kalian salah. Kenapa kalian tangkap? Nyonya Bo, kalau Anda menghalangi tugas, kami akan menang. Itu putriku dari keluarga Bo, bukan Shen Wanyi. Apa semua petugas ini buta? Hei kamu, siapa namanya? Mau komplain? Nona Diana, kami sudah menangkap orang yang meniru karya Anda. Kamu yang melakukannya? Sungguh bukan aku yang melakukannya. Anda salah orang. Dia bukan Diana. Kenapa tangkap adikku? Ini surat penangkapan. Laporan dari Nona Diana. Adikmu Bo Shanshan diduga meniru karya orang lain. Ikut kami. Aku tidak melakukannya, itu Shen Wanyi. Shen Wanyi, pura-pura jadi Diana m'enfitnaku. Kak, c'est la matkan aku. Bo Shanshan, ikut polisi sebentar. Kak. Mama pergi dengan kamu, jangan takut, ada mama. Kita lihat siapa berani ganggu putriku. Aku ada urusan lain. Bilang ke asistennya. Aku gak tahu kalau kamu punya asisten. Bos Bo, harus lebih urus adikmu. Dengar-dengar parahnya plagiarisme bisa dipenjara. Ayo kita pergi. Bos Bo, kamu akan menyesal. Yang kamu jiplak adalah desain Diana. Desain apa? Seiya benar-benar. Kenapa Diana melaporkan ke polisi? Ada masalah, kembali ke kantor polisi dan bicaralah. Ayo bawa pergi. Kelu aga Bo mengalami aib besar. Memalukan, berita ini mungkin tidak bisa ditutup-tutupi. Merayakan kerjasama dengan desainer Diana. Keluarga Bo membongkar skandal. Mengapa Diana masih mau bekerja sama dengan... CEO sudah menghubungi berbagai media untuk menghapus berita, tapi pihak kepolisian baru saja merilis beberapa hal tentang Nona Bo. Selidiki rumah Diana di dalam negeri. Masih CEO yang punya cara. Jika desainer Diana mencabut gugatan, Nona Bo akan selamat. Siapa yang melakukan itu, kakak? Bagaimana Paman Shen diam saat kamu dianiaya? Ayahku sudah tahu semuanya. Beberapa hari lalu, Paman Shen menelpon bertanya tentang kamu. Jadi, memberitahunya kabar perceraianmu. Nah, detailnya baiknya kamu sendiri yang bicara padanya. Baiklah. Desainer Diana ingin membatalkan kerjasama dengan kita. Alamat tinggal Diana setelah kembali ke tanah air ditemukan. Asistennya tertutup, tidak mau beritahu alamatnya. Seandainya kita tahu lebih awal bahwa Nona Bo akan menjiplak. Adikmu masih di kantor polisi, cari cara buat menyelamatkannya. Kirim pengacara itu nggak ada gunanya. Bo Yangzu, Danga. Dia kan adik kandungmu. Kalau adikmu masuk penjara, aku akan mati. Pengacara mengurusnya. Aku sibuk urusan perusahaan, kita bicarain lagi. Halo. Presiden. Hubungi asisten dia. Bilang keluarga Bo akan minta maaf langsung tentang masalah Bo Shanshan. Ingat, pokoknya harus ketemu dia. Mengerti. Selain itu, selidiki masa lalu Shen Wanyi dan hubungannya dengan Diana. Anda curiga dia dan Diana. Saya tidak percaya kejadian di pesta itu kebetulan. Baik, saya akan menyelidikinya.
Bos, Tuan Bo ingin bertemu Anda, tapi tidak membuat janji. Bagaimana? Katakan saya tidak bisa menemui. Baik. Bos, kami tidak bisa menemui tamu, bisa membuat janji dulu. Tidak ada waktu untuk bertemu. Siapa Tuan Bo kami? Grup Shengxi mencoba mengusir orang? Saya tahu identitas pria ini istimewa, tetapi harus mengikuti aturan. Perintah bos kami tidak bisa dilanggar. Untuk menemui dia, harus membuat janji. Kalau pesan janji, berapa lama menunggu? Silakan tunggu sebentar, saya akan menanyakan. Bilangkan dia, seumur hidup tidak bisa. Apa maksud kalian? Kita laluan. Kita pergi. Presiden, grup Shengxi terlalu menindas. Saya pikir Nona Shen adalah Diana, sekarang tidak mungkin. Dia lembut dan baik hati, bekerja keras untuk Anda. Dia benar-benar menempatkan Anda di hatinya, bagaimana mungkin begitu sombong? Dia tidak seperti itu. Dia tidak seperti itu. Ada yang salah. Bagaimana keadaan Sandi? Dia sudah dibebaskan untuk, tapi jika tidak ada perdamaian secara pribadi, lain kali akan langsung ke pengadilan. Terus selidiki. Kita harus temui Diana. Baik, Pak. Halo? Aku hanya berjalan-jalan, lagi pula tidak jauh. Saya bersepeda kemari. Halo, ingin melihat tas ini. Tas ini edisi terbatas. Di dunia hanya ada satu, dirancang oleh desainer terkenal Diana. Sangat mahal, jangan sampai kena keringat. Bisa kamu bayar jika kotor? Jika kotor, Tas ini bisa beli ribuan sepeda sewa. Bagaimana kamu? Aku ingat konsep desain tas adalah mematahkan kesenjangan sosial. Tindakanmu bertentangan dengan konsep desainer Diana. Lucu sekali, orang kampung seperti kamu berani membahas konsep desain denganku, dibandingkan dengan orang seperti Diana, bahkan menjadi pembantu dia tidak layak. Bagaimana tahu aku bukan dia? Kalau kamu Diana, aku akan bersujud minta maaf dan memanggilmu nenek moyang. Aku tidak butuh cucu seperti Kamu, aku mau tas ini. Selera Anda baik, tas ini dari wol domba, buatan tangan. Silakan coba rasakan. Dia bisa menyentuhnya? Nona Bo adalah putri keluarga Bo. Mal ini milik keluarga Bo. Tas bukan masalah besar. Dari mana si kampungan ini datang? Tahu apa? Shen Wanyi, miskin seperti kamu. Kamu tidak mampu beli tas ini. Biro hukum belum cukup lama bagimu. Shen Wanyi, me main Trikini, Dazar Wanita Jalan. Saya sudah bilang, saya bukan Shen Wanyi dulu. Kalau ada lagi, kubiarkan kamu tinggal di penjara. Penjara apa? Penjara apa? Saya ingin berdamai dengan kakak ipar, bicara baik-baik. Namun dia ingin memukul saya, bahkan mengancam akan mengirim saya ke penjara. Shen Wanyi, minta maaf kepada Shanshan, tidak seharusnya mengatakan. Kenapa harus? Shanshan masih muda, kerabat lebih tua, tapi selalu menyasarnya. Kenapa kamu begitu jahat? Saya tidak punya waktu untuk buang waktu dengan kalian, saya akan Kamu tidak bisa mengambilnya, tas ini sangat penting Shanshan. Silakan pilih tas lainnya. Apa kamu tahu tas akan diberikan kepada putri dari Shengxi Group, Diana? Azal Diasenan, à Canberdame d'Anganseya. Sarankan jangan buang tenaga. Tidak mungkin mau menemui kamu. Shen Wanyi, kamu punya niat buruk, ingin menjebloskan saya ke penjara kan? Kenapa kakak saya menikahi kamu? Wanita berhati ular dan kalajengking. Bo Shanshan, kamu yang menyebabkan semua ini. Aku akan berkata seperti Diana tidak mungkin berdamai. Tidak ada yang tidak mungkin. Diana baik, tidak seperti kamu yang beracun. Kamu memasukkan Shanshan ke... Silakan coba saja. Lihatlah bagaimana sikapnya tadi. Sangat sombong. Sudah cukup. Dia kakak iparmu. Aku akui Tiono kakak iparku. Shen Wanyi tidak pantas. Bro, cepat nikahi Diana dong. Masalah penjiplakan selesai, keluarga kita dapat wajah. Beli tasnya dulu, aku bawa kamu minta maaf padanya. Wanita ini sudah berubah begitu banyak. Guru, saya kembali. Kau masih ingat kembali. Pergi selama 3 tahun. Hal yang begitu penting. Kalau bukan karena kakak seperguruan, aku tidak tahu sampai sekarang. Aku cuma enggak mau kalian khawatir. Siapa pria itu? Jangan bilang bisnis Shen keluarga, bahkan Su juga tidak akan memaafkannya. Aku sudah bercerai dengannya dan tidak akan bertemu lagi. Aku yang akan menangani. Udah jangan nanya lagi. Tuan Su, cucu teman lama Anda datang, ada urusan penting mencari Diana. Aku mengerti. Cucunya temanku sekarang datang. Dengar-dengar dia orang yang baik, aku bilang kalian yang muda bisa saling mengenal lebih baik. Guru. Kamu datang tepat waktu, Diana baru saja ke studio kita. Sudah lama dengar desain Diana menonjol, lihat hari ini, murid dari guru hebat. Anak ini memang berbakat.
Tapi belakangan emosinya agak turun. Mungkin tidak bisa banyak bantu. Ada masalah terjadi ya? 3 tahun lalu dia jatuh cinta pada pria brengsek. Sembunyi identitas, kerja keras, jadi istri dan ibu baik. Tapi hasilnya? Aduh. Pria memperlakukannya tidak baik? Ibunya sangat keras padanya. Wanita itu kembali, lalu ingin mengusir muridku dari rumah. Pria itu buta hati, serong. Berpisah malah beruntung. Kak, keluarga Bu kita tak berlaku begitu pada orang. Silakan. MS, Diana. Saya sengaja membeli tas edisi terbatas ini, hanya ada satu di dunia. Tolong terima. Shenwan Yi. Wanyi, seyakinalkan ini adalah MS, Bo. Ada hal penting ingin menemui kamu. Maaf, Pak Su. Anda salah paham. Kami mencari Miss Diana dari Shengxi Group. Diana bukanlah sembarang orang yang bisa disamarkan. Wan Yi. Dia adalah? Guru. Karena kita tidak ingin bertemu. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Berhenti. Bos Bo, maksudmu? Kenapa kamu di sini? Apakah kamu menguntit? Pak Bo, apakah selalu suka berhayal? Coba jelaskan. Kenapa Anda sering muncul di depan saya? Pak Bo, tolong sadari bahwa Anda yang selalu mengganggu pandangan saya. Saya mencari Diana. Jangan bilang maksudmu kau adalah Diana. Ah, Aku rasa kau ingin jadi Diana sampai gila. siapa dia? Dan ko ini siapa? Seseorang yang menyapu jalan berani menganggap dirinya Tuan Putri Grup Shengxi. Bo Yanyo. Aku penasaran. Kalau hari kamu tahu kebenarannya, ekspresi apa yang akan... Shenwan Yi, hentikan trikmu. Meskipun kamu punya banyak cara, aku tidak akan menyukaimu. Aku tahu, orang di hatimu adalah Diana. Bagus kalau tahu. Wanita seperti kamu. Tidak sebanding dengan satu jari Diana. Malam sekali ya. Ada apa ini? Dia itu mantan suamiku. Apa? Dia itu mantan suamimu. Dulu aku tidak membiarkan dia masuk. Sekarang aku kirim untuk tangkap dia minta maaf padamu. Baik, aku ingin lihat maksud orang tua Bo itu. Tidak perlu, aku akan menyelesaikan urusan sendiri. Guru, aku tidak bisa terjebak dalam bayangan ini, kan? Bekla. Uruzan Keluargabo, c'est les séquences en direct. Tapi jangan lupa di belakangmu, masih ada seorang guru yang mendukungmu. Oke, jangan takut. Sekarang kita sudah aman, tidak ada yang berani ganggu kamu. Ayo kita pulang. Bos. Sudah lama tidak selega ini. Tidak ada PR tak terlihat, tidak ada suami dingin. Tidak ada perintah kejam dari ibu mertua. Bo Yanyo mencarimu. Saya dengar dia cari alamatmu. Biar saja dia mencari. Biar dia tahu identitasku baik. Dia tidak mungkin mengejarku terus-menerus. Bo Yanzo, aku tutup langsung. Berikan aku teleponnya. Ini aku, Bo Yanzo. Ada perlu apa? Aku ke studiomu tapi tidak menemukanmu. Apakah kamu akan ke lelang besok? Apa hubungannya denganmu? Jika kamu pergi, aku juga pergi. Mungkin akan pergi. Baiklah, aku tunggu kamu. Kali ini, saatnya menyudahi semuanya dengannya. Bagaimana kamu bisa masuk? Tempat ini tidak layak untukmu. Bagaimana aku masuk? Hubungannya dengan Shenwan Yi, apakah kamu datang untuk balikan sama kakakku? Aku tahu kamu tidak rela kehilangan kakak. Dengan keadaanmu, sulit menemukan yang lebih baik daripada kakakku. Kamu menganggap kakakku seperti harta. Hari ini penting pertemuan dengan Diana. Jangan berani mengacaukan. Saat itu, Bosi dan Shengxi Group akan bersatu. Bosi akan naik ke tingkat lebih tinggi. Ini bukan dunia untuk ibu rumah tangga yang tahu cara memasak dan mencuci. Kau cukup pandai bermimpi. Mungkin Diana datang untuk memutuskan kontraknya dengan Bo. Itu tidak mungkin. Oh, Bejitu. Aku mengerti. Kau hanya cemburu. Shenwan Yi, aku peringkat kanku. Kakakku dan Diana adalah pasangan yang sempurna, dan kau adalah noda bagi kakakku. Saya menyarankan Anda untuk tidak membodohi diri sendiri. Saya ingin melihat siapa yang membodohi dirinya sendiri hari ini. Jangan lewat.
Di kartu ini ada 100.000, asal kamu pergi jauh. Kartu ini jadi milikmu. Kalau dia terima uang ini, aku akan lapor dia mencuri. Shen Wanyi, bersiaplah mendekam di penjara seumur hidup. Kenapa? Senangnya sampai kamu kampungnya Nora. Seumur hidup belum pernah lihat uang sebanyak ini kan? Ambil uang ini dan segera tinggalkan kota Yun. Jangan pernah temui kakakku lagi. Barang ini layak 10.000. Shanshan, kamu benar-benar terlalu baik hati. Sudah cukup? Giliran saya bicara. Shen Wanyi, maksud mu? Dalam 5 menit, siapkan uang tunai 1 juta dan kirimkan ke sini. Shen Wanyi, sudah gila? Seriuslah berakting. Ini, 100 juta, benar-benar bikin ketawa. Apa saya berakting? Nanti tahu, Boshan, keluarga Bo yang kau banggakan. Bukan apa-apa. Berani sekali kamu bicara begitu. Hari ini di pelelangan datang orang-orang penting, berani kamu bicara besar di sini? Sungguh mencari mati. Pelelangan segera dimulai. Kelu Arkan Diadari Sini. Janganganggu Akara Hari ini. Aku ingin lihat. Tanpa aku, pelelangan. Siapa yang berani memulai? Bukankah itu istri yang ditinggalkan Bo? Kehilangan akal? Dia benar-benar berhayal jadi orang besar. Tidak tahu hidup atau mati. Pikir kamu itu Diana dari Shengxi Group? Apa salahnya? Apa terjadi? Kenapa kamu, Shen Wanyi? Bro. Dia terang-terangan menyamar sebagai Diana, tidak tahu batas. Humph. Mengapa kamu menyamar sebagai Diana? Tujuanmu? Jika ingin menarik perhatian, akan kuberitahu kamu. Kamu tidak sebanding dengan Diana. Menarik perhatianmu? Bo Yanyo, kamu belum pantas. Sudah cukup mengganggu? Terus menghantui ada gunanya? Perceraian kita sudah pasti. Orang yang kucintai adalah Diana. Tidak akan jatuh cinta padamu. Perwakilan grup Shengxi sudah tiba. Nona Diana, ini 1 juta yang kamu minta. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Bagaimana bisa Shen Wanyi jadi Diana? Dia jelas dari desa. Kalian menyewa aktor dari Shen Wanyi. Shen Wanyi, cari aktor yang mirip. Pastinya aktor, latar belakangmu aku sudah paham. Hanya gadis desa, berani mengklaim diri sebagai Diana? Shen Wanyi. Demi kenangan kita, selama berhenti, aku bisa tidak mempermasalahkannya. Kalau kamu bilang seolah-olah tidak pernah terjadi, aku tidak setuju. Ini ada 1 juta. Asal menjauh selamanya, semua jadi milikmu. Bagaimana? 10 kali lipat dari 10.000, tidak merasa bersyukur? Kamu pelacur. Berani pakai uang hancurkan aku, bunuh kamu. Aku akan menghancurkanmu jadi abu. Aku sudah bilang kalau ada lagi. Tanggung sendiri. Yan Zhu. Perempuan ini tidak tahu aturan. Kenapa menikahi wanita seperti ini? Dia pasti mendapatkannya dengan menjadi pelacur. Itu kotor, kotor, kotor. Saya merasa bersalah atas perceraian itu, tetapi sekarang saya pikir itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Aku juga berpikir begitu. Bagaimanapun, sangat menyebalkan memiliki suami yang tidak baik. Apa kau katakan? Ulangi. Jangan malu-malu untuk mengobatinya. Jika kau sakit, temui dokter. Ko Gila, Ko Suda Gila. Anakku tak perlu bicara dengannya. Kelu Arkan Wanita Gila, ini dari sini. Tuan Bo, betapa berkuasanya Anda. Tuan Bo, berkuasanya Anda. Apakah aku tidak terlambat? Tepat waktu sekali. Memang benar-benar seperti Kamu ini siapa? Berani Beraninya, Urus Sebentar lagi kamu akan tahu. Orang-orang, lempar dia keluar. Kenapa? Aku putri keluarga Bo. Kamu, Shen Wanyi cari pria sembarangan, berani sombong. Jangan bicara soal keluar. Siapapun di pelelangan ini, kalau Wanyi bilang tidak suka, tidak bisa masuk sini lagi. Benar-benar cocok berdampingan ya, Shen Wanyi. Pria yang kamu cari suka bicara besar. Kamu pikir ini tempat apa? Kamu kira kamu yang mengadakan? Aku rasa kamu dan pria rendahan ini harus cek otak. Shen Wanyi. Inikah pria yang kau cari, merendahkan diri? yang merendahkan diri adalah menikah denganmu. Bo Yanyo, jaga orangmu, kalau tidak jangan salahkan aku. Hehehe. Ingin tahu seberapa tidak sopan kamu? Hanya seorang selingkuhan. Mazi pura-pura bersemanga. Panggil penanggung jawab dari pihakmu ke sini. Setelah penanggung jawab datang, aku ingin lihat kalian beraksi. Sembunyi di suatu tempat. Kalau tidak, malu besar. Tidak ada harga diri lagi.
kamu bisa hidup, orang lain takut apa? Camus. Bukankah ini kepala pelayan keluarga Li? Berikut Tuan Muda. Keluarga Li adalah keluarga ternama, berani membuat kericuhan di pesta mereka. Wanita yang ditinggal. Shen Wanyi, kamu tinggal tunggu mati dengan pria ini. Mereka orang yang menyamar sebagai penanggung jawab pesta. Tuan Muda. Bagaimana Shen Wanyi beruntung? Usir wanita dari sini. Beck. Tuan, Shen Wanyi dari desa, hidup berantakan, baru bercerai dari kakakku, sekarang menggoda Anda. Dia wanita murahan. Buang mereka, aku tidak mau lihat lagi. Lepaskan, tahu aku? Yanzhou, Mereka Berani Berlacus et Perti Ini Padakita. Jangan biarkan dia pergi. Ibu, jangan ribut. Hari ini penting untukku. Pak Li, wanita ini baru bercerai denganku. Mungkin dia berselingkuh. Jangan sampai Anda tertipu oleh... Aku tahu orang seperti Wan Yi. Tapi kamu, Pak Bo, tahukah orang yang kamu suka? Maksudmu apa? Merasa agak lucu dan absurd. Kakak. Lelah, ayo mulai lelangnya segera. Beck. Selamat datang semua. Sekarang lelang akan dimulai. Yang pertama adalah mawar pertengahan musim panas yang legendaris. Silakan lihat layar besar. Ini adalah cincin berlian misterius, terbuat dari rubi yang dipotong dan disemat, melambangkan gairah dan cinta. Juga disebut batu cinta. Dibuat oleh desainer terkenal Diana, sangat berarti, harga awal 10 juta. 15 juta. 30 juta. Kakak. Karya pertamamu, aku mau beli sebagai kenangan. 30 juta sekali. 50 juta. 60 juta. 80 juta. Kakak, jangan memotret lagi. 1 miliar. Bosbo. Cincin berlian ini ingin saya berikan kepada orang yang penting bagi saya, semoga Anda bisa memberikannya. Dia tidak pantas. Di dunia ini hanya dia yang pantas, 2 miliar. 5 miliar. Cukup, kakak. Ingin cincin berlian, saya bisa merancang satu. Jangan bersaing dengannya. Baiklah, saya ikuti saranmu. 5 miliar 3 kali. Baik, bunga mawar musim panas ini milik Tuan Bo. Kamu di mana? Ada urusan apa? Tidak ada, saya ada hadiah ingin kamu terima. Saya di ruang istirahat, kesini ya. Oke. Ingat bunga mawar musim panas karya pertama, pasti sangat berarti. Saya telah membelinya. Sebagai hadiah pertemuan pertama kita. Kamu sebegitu usahanya demi adikmu? Ini egois saya sendiri. Diana, suka kamu. Bisakah aku punya kesempatan untuk mendekatimu? Aku ingat kamu baru saja bercerai. Aku dan mantanku bersabar. Kalau kamu keberatan, aku bisa memutuskan hubungan sepenuhnya dengannya. Ternyata Bayo ketika suka seseorang juga sangat hati-hati. Kamu terhadap istrimu, oh tidak. Kamu terhadap mantan istrimu, benar-benar tidak ada perasaan? Mungkin ada sedikit. Tapi hanya kebiasaan, bukan cinta. Aku tidak mungkin suka wanita yang membosankan. Aku mengerti. Suaramu sepertinya terdengar familiar. Benarkah? Suaraku terdengar seperti suara banyak orang. Boleh aku masuk dan melihatmu? Jika tidak keberatan. Silakan masuk. Presiden, Nona Thin dibawa polisi. Apa? Masalah plagiarisme sedang berkembang. Dia menjiplak banyak karya perancang terkenal, dan memanfaatkan karya untuk keuntungan. Cepat pergi lihatlah. Aku segera ke sana. Maaf, Diana. Mungkin kita bertemu nanti. Iya. Mawar, Indah sekali. Kenapa kamu tidak senang? Aku ingin menjadi desainer.
Tapi semua orang bilang tidak boleh, mereka ingin aku belajar mewarisi bisnis keluarga, aku benar-benar tidak suka. Aku yakin kamu bisa suatu hari nanti, kamu akan menjadi desainer terbaik. Nona Diana dan Nona Bo harus berdamai. Kalau tidak, Nona Bo mungkin benar-benar akan menghadapi penjara. Tapi tidak bisa menghubunginya. Karena kesalahan Bo Shanshan sendiri. Saatnya dia belajar dari kesalahan. Tapi Nyonya tua di sana. Baiklah, aku mengerti. Bos, mungkin Nona Diana sekarang ada di bar Yalan. Siapkan mobil, kita berangkat segera. Bilang Diana ada di sini. Ya, baru saja ada yang lihat mobilnya parkir di sini, katanya pakai gaun. Kenapa dia ada di sini? Nyonya? Kenapa Shen Shen ada di sini? Sepertinya dia cukup bersenang. Tak disangka dia orang seperti itu. Kita ke sini untuk mencari Diana. Lepaskan. Sialan. Berani kamu memukulku, pelacur yang ditinggalkan pria. Sentuhmu itu menunjukkan aku menghargaimu, berani memukulku. Katakan padamu jangan keras kepala. Melirikmu keberuntunganmu. Pergi. Kesini. Lepaskan. Hari ini aku buat kamu merasakan. Kamu siapa? Maaf telah mengejutkan Anda. Tuan Feng, di Yelan ada aturan yang melarang perkelahian dan mengganggu tamu wanita. Hei, aku nggak ganggu dia. Dia yang mau tidur denganku, cuma belum sepakat harga. Ada sedikit pertengkaran. Oh ya, dia duluan yang mukul. Nona, Anda tidak terluka. Bagaimana kalau tidak mempermasalahkannya? Tapi aku mau mempermasalahkan. Yelan mau melindungi. Tentu tidak. Malam tidak boleh berkelahi, namun kami harap Anda keluar untuk menindaklanjuti. Saya cek rekaman CCTV. Maaf, tamu kami cukup khusus. Selain lift dan lobi tempat lain, tidak ada CCTV. Presiden kita sudah terlalu lama, buang waktu sebentar lagi jika Nona Diana pergi. Ayo pergi. Bagaimana ya? Lepaskan, kamu lepaskan. Aduh. Siapa yang tidak tahu pendukungmu sudah meninggalkanmu, saya sarankan kamu lebih realistis sedikit. Bos Bo. Hei Bos Bo, saya rasa wanita ini sangat familiar, mirip bekas istrimu, jadi saya datang untuk melihat dengan jelas. Benarkah? Kalau begitu, saya ingin melihat seberapa mirip sebenarnya. Apa yang kamu mau? Minta saya. Tidak akan. Maaf, tampaknya memang Bos Feng keliru melihat. Ya benar. Itu kesalahan saya. Kalau begitu, kita tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Asisten Yo urus yang selanjutnya. Menerwei, mengenai urusan selanjutnya dari Tuan Bo, paham maksudnya, kan? Jangan khawatir. Setelah ini Tuan Bo tidak akan lagi melihat Feng Jianhui di tempat ini. Shen Wanyi, tadi kamu mau cari siapa? Sudah kubilang. Berani selingkuh dalam pernikahan, tidak akan membiarkanmu. Boyan Zhou, mencengkeramku sampai sakit. Bercerai, cari siapa bukan urusanmu. Kenapa? Tega? Saat kamu menggoda saya setengah bulan lalu, kamu bilang tidak akan meninggalkan saya seumur hidup. Kita menikah 3 tahun, kamu tidak peduli. Demi kebahagiaan hidup saya, aku harus memverifikasi apakah kamu benar-benar tidak berfungsi. Beruntung sudah terverifikasi sehingga aku teguhkan hati untuk menceraikanmu. Shen Wanyi, kamu memang hebat. Perahu kecil. Boyan, itu kapal kecil? Betul. Aku panggil kamu kapal kecil. Iya. Shen Wanyi, kamu tadi bilang apa?
Shen Wanyi, apa yang kamu teriakan tadi? Bo Yanyo, aku benci kamu. Benci aku? Jangan-jangan kamu suka yang bernama Li itu. Kenapa? Jangan-jangan aku menebaknya dengan benar. Shen Wanyi. Kenapa aku merasa kamu semakin mirip dengannya? Sudah temukan? Tidak ada informasi Nona Shen 3 tahun yang lalu. Dia muncul tiba-tiba. Bos Bo, Nona Shen seperti yang Anda katakan, dari desa, yatim piatu tanpa orang tua. Terus cari tahu. Baik. Halo, senior. Hello, Wani. Ada beberapa urusan perusahaan yang perlu didiskusikan denganmu. Kamu di rumah? Aku jemput kamu. Kenapa kamu di sini? Apa yang terjadi dengan Wanyi? Kamu gila, lepaskan aku. Tidur nyenyak, kamu salah orang. Bo Yanyo, aku adalah Shen Wanyi. Mengapa pergi ke bar tadi malam? Apa hubungannya? Tidak ada hubungannya. Shen Wanyi, menikah dan aku tidak pernah mengenal istriku. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa peduli? Mungkin sudah jatuh cinta padaku? Kamu pikir aku akan suka padamu? Lihat dirimu, apa yang membuatmu layak untuk disukai? Kamu bahkan tidak sebanding dengan orang yang aku suka. Kalian sungguh berbeda. Harap Pak Bo lebih berhati-hati di masa depan. Saya tidak ingin ada kesalahpahaman terjadi. Kesalahpahaman dengan orang bermargali? Setelah cerai, terserah kamu. Tapi berselingkuh selama menikah, saya tidak akan membiarkanmu. Bagaimana bisa aku pernah menyukaimu seperti ini? Lepas. Dari mana asal cincin ini? Dari mana asal cincin ini? Nemunya di pinggir jalan. Kalau suka, ambil. Nemunya asal, Shen Wanyi. Ternyata kamu penuh kebohongan. Aku masih merasa bersalah. Aku akan tanya sekali lagi. Kenapa punya cincin yang aku beri ke Diana? Aku bilang kutemukan di pinggir jalan. Terserah mau percaya atau tidak. Tanya Diana kenapa cincin itu di tempat sampah. Barang yang bukan milikmu selamanya tidak akan menjadi milikmu. Meski kamu mencuri cincin ini, tetap bukan milikmu. Shen Wanyi, kamu tidak layak. Bo Yanzo, ingat kata-katamu hari ini. Aku harap kamu tidak akan menyesalinya nanti. Bagaimana dengan kerjasama antara Bo Group dan Shengshi Group? Sepenuhnya dibatalkan. Tidak ada gunanya bekerja sama lagi. Ada apa? Datang ke sini. Aku ingat, dulu kamu paling suka makan udang saat kecil. Terima kasih, kakak. Karena kamu dan dia sudah benar-benar putus. Ada apa, kakak? Sebenarnya ada apa? Kalau kamu gak datang, aku akan datang cari kamu. Kakak, aku ada urusan. Mobil online datang, sopir menunggu. Kalau begitu aku pergi. Gak apa-apa, aku... Tidak perlu repot, kakak. Cepat pergi. Apa aku memalukan? Kita sudah bercerai, aku tidak mau orang salah paham kita masih berserikat. Enaknya udang ini? Tentu enak. Kamu menggigitku. Bo Yanyo. Minta cerai untuk cinta sejati, kenapa sekarang mau main dua hati? Kalau aku bilang sebenarnya aku
Kamu gila? Ada urusan, nggak ada waktu untuk kamu. Lai Bai itu mau main-main, dia nggak akan beneran nikah kamu. Dia nikahin aku atau nggak? Ini peringatan dari pasangan 3 tahun, jangan sampai kamu dibodohi. Aduh, kenapa aku buang-buang waktu sama babi? Apa yang terjadi, Wan? Memanggilnya begitu akrab. Kamu pasti udah selingkuh kan? Kamu boleh ingat-ingat bulan purnama MU, tapi aku nggak boleh cari hiburan? Shen Wanyi, jangan lupa kita cuma udah tanda tangan kontrak cerai, belum resmi bercerai. Maksudnya apa? Maksudku apa? Lepaskan aku. Biarkan pria di luar pergi, kalau tidak, jangan harap bisa dapat surat cerai. Apa yang terjadi dengan Wan? Apakah Bo Yanzhou mengganggumu lagi? Bukan dia, salah naik mobil. Antar aku ke kantor? Halo, ini pengacara lu? Dalam situasi seperti ini, kalau menggugat cerai, peluang menang besarkah? Bos Bo, ini dari istrimu. Surat pengacara. Saya minta kamu selidiki aktivitas Shen Wanyi, kenapa dia muncul di studio desain. Diketahui, Nyonya bekerja di studio desain. dia bisa mendesain? Sebenarnya bukan begitu, Nyonya bekerja di dalam sana. Nyonya bekerja sebagai petugas kebersihan di dalam sana. Petugas kebersihan? Betul, Nyonya tidak menyentuh pekerjaan kasar, sekarang bosan dan mencari kegiatan. Sepertinya selama 3 tahun ini, saya seharusnya tidak memanjakan dia. Dia berjuang setiap hari demi kelangsungan hidupnya. Mungkin dia tidak akan begitu gelisah mencari-cari masalah. 3 tahun ini, istrinya menderita. Kamu bilang apa? Tidak ada, aku keluar dulu. Shen Wanyi. Kamu tahu berapa harga rumah di Kyoto sekarang? Apa? Dengan gaji sebagai petugas kebersihan, kamu mungkin bahkan tidak bisa membayar sewanya. Apa tujuanmu pergi ke studio desain Diana? Aku peringatkan kamu, jauhi dia. Bo Yanzhou, pergi periksa ke dokter. Kita cepat saja urus suratnya atau kita ketemu di pengadilan. Wanyi, auront ini bu à Camus Marabégini. Tidak apa-apa. Apa ada yang bisa bantu? Saya punya rapat hari ini, ingin kamu menggantikan. Saya tidak tertarik, guru. Wanyi, aku tahu kamu tidak tertarik dengan hal itu. Dalam masyarakat elit sekarang, tidak ada yang tahu siapa putri dari Shengxi Group. Siapa saja bisa menginjakmu. Jadi saya bilang, kamu harus ikut rapat ini. Oke. Ada berita tentang Diana? Belum ada informasi sementara dia tak pernah muncul depan orang. Bagaimana masa lalu Shen Wanyi? Juga tidak ada petunjuk. Latar belakang Nona Shen mudah ditemukan, tapi tidak ada jejak 3 tahun lalu. Dia sepertinya muncul begitu saja, kecuali Latar belakangnya tidak sesederhana yang dia bilang. Bos, ada yang memotret Diana. Orang ini, kayaknya agak familiar. Familiar? Iya. Sedikit mirip Nona Shen. Tapi tidak mungkin. Jika itu Nona Shen, bagaimana mungkin kamu tidak mengenalinya? Lacak mengikuti petunjuk ini. Anda tidak curiga mereka orang yang sama? Bos, ini tidak mungkin. Menurutmu, di dunia ini ada banyak kebetulan? Apa yang harus saya siapkan segera? Bos, Diana sedang dalam perjalanan ke perusahaan Segera siapkan sesuatu. Iya. Shen Wanyi. Apa itu kamu? Kakak, bisa tidak pergi? Kamu harus mengalami ini. Pewaris grup Shengxi, putri besar keluarga Shen, seharusnya dikenal banyak orang. Tidak apa-apa, ada kakak bersamamu.
Kamu Diana. Ayo pergi, mereka sudah menunggu lama. Ya, Sekarang semakin cantik ya. Mau nyanyi? Nona, kenapa kamu datang? dengar-dengar kalian tidak terlalu senang dengan status saya sebagai pewaris. Makanya saya datang khusus untuk melihat ada apa. Gadis kecil, kamu salah duduk. Itu bukan tempatmu. Benarkah saya suka tempat ini? Lalu harus bagaimana? Anak perempuan dari keluarga mana kamu? Kursi ini bukan untuk yang suka-suka duduk. Benar-benar tidak punya tata. Orang tuamu ajarin kamu begitu. Kamu punya poin di situ. Kalau begitu masuk akal. Kenapa nggak berdiri? Berisik. Lempar dia keluar. Baik, Nona. Apa yang kalian lakukan? Aku peringatkan kamu coba saja. Ada yang mau bicara? Kalau tidak, saya ada yang mau dikatakan. Jangan lupa, grup Sheng milik keluarga Shen. Baiklah. Mari kita selesaikan masalah penting. Semoga insiden kecil tadi tidak mengganggu kalian. Kamu hebat, sekali turun tangan selesai. Saya belajar dari kalian. Wan sudah dewasa. Apakah Bo Yanyo datang mencarimu? Kenapa tiba-tiba tanya begitu? Dia suka Diana. Kalau ada perasaan, lebih baik jujur. Kakak, aku dan dia sudah tidak mungkin. Kamu pergi makan malam gak malam ini? Takut nggak bisa, ada urusan malam. Setelah selesai, jemput kamu. Oke. Berhenti. Ini tempat yang kamu bisa datang. Kamu kenapa di sini juga? Harusnya tanya kamu. Kamu tahu ini acara apa? Menurutmu acara apa? Orang kampung. Orang seperti kamu sebaiknya jangan coba masuk ke masyarakat atas. Harry Nyang Makan di sini semuanya orang penting. Nona Diana dari grup Shengshi juga akan datang. Jangan masuk mempermalukan keluarga Bo. Lalu, kamu datang untuk apa? Bukankah telah meniru Diana? Bagaimana bisa muncul di depannya tanpa malu? Omong kosong, semua salahmu. Aku dekat dengan Diana. Kakakku dan Diana akan bersama. Kami jadi keluarga. Kakak iparku milikku. Keluarga Anda tidak tahu malu. Shen Wei, jangan berani menunjukkan wajah. Percaya atau tidak, aku akan menyuruh Diana mengusirmu sekarang. Aku akan menyuruh Diana mengusirmu sekarang. Ingin lihat apakah mampu melakukannya. Shen Yuai, Jangan Berani Tidak Mematuiku. Shen Huai, jika ada yang ingin dikatakan, bicara padaku nanti, tak perlu mengejarku ke sini. Anda pikir saya di sini untuk? Di sini ada yang kamu kenali. Kamu menilai diri tinggi. Nona ini kelihat Anya Asing, boleh tahu kaya di mana? Studio Shengshi Group. Ah, Shen Wanyi, benar-benar bicara besar. Shengshi Group juga kamu bisa masuk? Kamu belum tahu kan, malam ini pewaris Shengshi Group, Diana, akan datang ke sini. Aku rasa kamu akan kena masalah. Oh ya? Kebetulan sekali. Berlaga. Kalau kamu benar-benar mau cari kerja, saya bisa bantu. Kebetulan butuh tukang bersih toilet, kamu kayaknya cocok. Bilang aja ke Diana, biar dia atur masuk. Kamu deket sama Diana, ya? Pastinya, kami sahabat. Saya baru tahu. HMPH, kamu orang rendahan, perhatikan. Hanya Diana yang pantas untuk kakakku. Lihat diri kamu. Mungkin Diana nggak tertarik dengan kakakmu. Kamu bilang kenal Diana. Tahu siapa kamu? Siapa memberimu keberanian berbicara seperti itu padaku? Dia tidak tahu siapa aku. Apa Aku penasaran. Siapa yang memberimu keberanian untuk berbicara seperti itu padaku? Itu sudah cukup, Shen Wei. Saya menyarankan Anda berperilaku baik, atau Anda akan menanggung akibatnya. Diana bilang dia akan segera datang. Jika Anda pintar, Anda harus pergi sekarang. Dia bilang dia akan datang. Maaf, Saudara Yanshou, terlambat. Para direktur perusahaan tidak mau melepaskan saya, jadi saya datang terlambat. Diana, sudah datang. Beberapa orang mungkin hanya akan mempermalukan diri mereka sendiri. Kamu bilang Diana.
Kamu kenal saya. Shen Wanyi, lihatlah, kakakku dan Diana adalah pasangan yang sempurna. Anda lebih baik pergi sekarang. Shan, jangan bicara begitu. Mungkin wanita ini gugup. Datang dari desa memang tidak bisa tampil dengan baik. Sangat berbeda dengan Diana. Kamu bilang Diana. Kenapa tidak pernah melihat kamu sebelumnya? Kamu pikir kamu siapa? Diana juga harus menemui kamu? Oh iya. Dia bilang dia dari studio kalian. Studio kami bukan tempat yang sembarang orang bisa masuk. Mungkin dia dipanggil jadi tukang bersih. Bisa dimaklumi, mau sombong sedikit. Dengar, Shen Wanyi, orang yang sebenarnya ada di sini. Jangan sok-sokan, benar-benar bikin ngakak. Shen Wanyi, kamu pulang dulu saja. Kalau bilang kamu Diana, kenapa tidak pernah bertemu aku? Kamu pikir kamu siapa? Diana juga perlu kenal kamu? Kamu Diana, apa buktinya? Yance, kakak-kakak mereka bisa bersaksi untukku. Bisakah tidak berprasangka buruk? Aku bisa membuktikan dia adalah Diana. Bagaimana kamu membuktikannya? Karena dia bisa membalas pesanku. Rupanya ponsel yang hilang kamu yang menemukannya. Apa maksudmu? Maksudmu kamu kenal Diana. Shen Wanyi, kamu ada delusi, ya? Shen Wanyi, kamu sudah cukup? Apakah dia Diana? Aku tahu. Kamu benar-benar tahu? Apa sih yang sebenarnya kamu hindari? Shen Wanyi, saranku sebaiknya kamu periksa otak di bagian psikiatri. Bos besar Shenxi Group baru kembali ke negara, tahu kan? Tentu saja. Dia sedang makan di sebelah. Mampir sapa dia? Ini kurang payah. Ini agak terlalu mengganggu kakek yang tua itu. Shen Wanyi. Diana baik hati, tidak mempermasalahkan kamu kelewatan. Apa kamu tidak tahu diri? Apa ada masalah, takut ya? Atau kamu takut sesuatu? Apa yang ditakuti? Menurutku kamu baru nangis kalau sudah fatal. Diana, ayo pergi. Ini dia. Pas banget kita bisa lihat. Waktu kebohongan Shen Wanyi terbongkar, berani gak dia masih muncul? Takut apa? Kamu aja gak takut jadi penipu. Kenapa kita harus takut? Kak Yanzhou. Kebetulan, aku juga ingin mengunjungi kakek Shen. Aku gak mau bikin kamu malu. Tapi kalau kamu keras kepala, terpaksa aku ganggu kakek. Silahkan. Di mana orangnya? Bukankah Tuan ada di sini makan? Shen Wanyi Camus Menipu Camille. Kalian mencari seseorang? Iya. Orang dari grup Shengxi tadi makan di sini? Betul, kalian terlambat. Mereka sudah pergi. Kurang beruntung. Pulang ke rumah tua malam ini menemui kakek. Tahu di mana rumah tua keluarga Shen? Itu rumahku. Mana mungkin aku tidak tahu. Nona, mengapa selalu mempersoalkan saya? Apakah hanya karena saya pewaris grup Shengxi? Tapi itu bukan sesuatu yang bisa aku tentukan. Shen Wanyi, jangan masalah. Kamu cemburu dengan latar belakang Diana, tapi kenapa nggak lahir di keluarga baik? Nasibmu Aku. Kalau Bo Yanzhou tahu siapa aku, dia lebih nggak setuju cerai. Apa maksudmu? Jean Malu di sini. Menikah denganmu kesalahan kakak. Untung ada Diana, seharusnya dia dinikahi kakak. Semoga berdua bahagia dan cepat punya anak. Aku tidak akan menikah dengannya. Yanzhou kakek. Kak, kamu mencari Diana bertahun-tahun. Dia juga suka kamu, kenapa nggak menikahinya? Kita bergabung dengan grup Shengxi akan lebih hebat. Diam. Itu urusan keluarga Bo, tidak ada hubungannya dengan saya. Bulan depan grup Shengxi mengadakan lomba desain. Saya menantikan penampilanmu, karena katanya kamu Diana. Kamu tidak akan mengecewakan saya. Tentu saja. Kalau begitu, sampai jumpa Diana. Saat itu cuma perlu menunjukkan sedikit kemampuan dan menang mudah. Biarkan Shen Wanyi melihat perbedaanmu dengannya. Tanganku mungkin tidak terlalu nyaman. Waktu lalu terluka. Lalu bagaimana? Beritahu desainer lain ide desainmu untuk mereka menulisnya. Kamu dulu memberitahuku banyak ide desain yang membuatku terkejut. Béthule, Diana. Ide desainmu cukup untuk memenangkan kompetisi. Akan aku usahakan. Kenapa kakak belum datang?
Mission sendirian, bolehkah kita gabung meja? Aku datang agak terlambat. Pelayan bilang setidaknya harus menunggu 2 jam. Tidak nyaman. Tidak mengerti bahasa manusia? Saya pikir kita ada kesalahpahaman. Kakak Yan Yo menunggu saya bertahun-tahun. Hubunganmu dengan Bo Yan Yo. Saya tidak peduli. Sudah bercerai dengannya, dia bisa bersama siapapun. Saya dengar kalian hampir bercerai hanya belum urusannya selesai. Iya, tapi dia tidak setuju. Dia nempel seperti permen karet, susah dilepaskan. Saya kira setelah saya minta cerai, dia akan senang untukmu. Ternyata kamu seperti itu. Kamu ada urusan lain? Tidak ada urusan, bisa pergi? Agak bikin mual. Miss Shen, kamu ingin bercerai dengan tegas sekarang. Apakah itu strategi atau karena Li Bai itu? Kamu dan dia, 3 tahun ini, terus berhubungan. Tidak tahu apakah diam-diam sudah ada hubungan khusus. Lagi pula kakak Yan Yo belum pernah menyentuhmu. Shen Wanyi. Kakak Yan Zhou. Apa yang kamu lakukan? Memukul orang tidak kelihatan. Yan Zhou, aku tidak sengaja membuat marah Nona Shen. Aku hanya ucap tentang Li Bai. Tidak menyangka dia benar-benar memukul. Minta maaf. Jangan harap. Aku minta kamu minta maaf. Jangan paksa aku mengatakan ketiga kalinya. Tidak mungkin lagi mengatakan. Baiklah Shen Wanyi. Ingin cerai. Besok pagi jam 9 di kantor sipil, ketemu. Terima kasih, Tuan Bo. Tuan Bo sudah di kantor sipil. Tuan Bo, Anda berencana untuk bercerai dengannya? Tentu saja, saya sudah menemukan Diana. Dialah wanita yang saya suka. Apa? Bibi Wang, bagaimana dengan... Mungkin kakek kedinginan, makanya tiba-tiba demam. Kelu aga Tuan Shen. Dokter, bagaimana keadaan kakek? Tidak ada masalah besar, berhasil diresusitasi namun masih koma. Harap lakukan pemeriksaan Minyel Uru. Dokter, apakah tubuh kakek saya ada masalah? Sebelum hasil keluar, belum bisa memastikan. Segera atur pemeriksaannya. Shen Wanyi, kamu mempermainkan saya. Kamu bicara tentang Sekarang kamu di mana? rumah sakit. Cari alasan yang lebih meyakinkan. Kemarin tidak sabar cerai, hanya semalam berlalu. Apa penyakit parah, tidak punya tenaga untuk bangun? Bukan. Atau sebenarnya tujuanmu bukan cerai, tapi main tarik ulur? Kakek sakit baru dibawa ke rumah sakit. Shen Wanyi, menurutmu, masih punya kredibilitas di mataku? Berita mengatakan kakek Diana baru saja dilarikan ke rumah sakit. Shen Wanyi, kakek Diana baru masuk rumah sakit, kamu menyusul masuk rumah sakit, benar-benar berakting penuh. Terserah kamu mau pikir apa. Tunggu kakekku sembuh, baru aku urus. Kubah pikiran, kamu mau ceraikan? Satu syarat. Bo Yan Zhou, dulu ajukan cerai. Iya, tapi sekarang yang mau cerai kamu. Syarat apa? Temani ke acara makan. Sudah punya seseorang di hati? Tidak takut dia kecewa? Dia punya status sensitif, tidak cocok ikut. Keluar, aku langsung urus cerai. Setelah itu, kita tidak ada hubungan. Setuju. Inikah dirimu yang sebenarnya? Agak pemarah ya. Kapan selesai? Lihat kapan kontrak ditandatangan. Lama tidak jumpa, Tuan Bo. Sebelumnya sudah dengar tentang Anda, tidak menyangka bisa bertemu di sini hari ini. Kalian bisa banyak ngobrol. Saya dan Nyonya Bo akan jalan-jalan dan santai. Lihatlah dirimu, sudah dewasa masih main terus. Lihat Nyonya Bo, jelas seorang pendamping bijak untuk Tuan Bo. Pak Chen dan Ibu Chen ngurus perusahaan besar, sibuk ya. Hari ini istirahat sebentar. Bu Bo benar, ayo makan sama-sama, aku yang traktir. Kenapa mereka ada di sini? Kenapa mereka ada di sini? Oh, ternyata mereka di sini juga. Dengar-dengar mereka kenal dengan Nona Diana dari Sheng Group sejak kecil. Kalau bisa kenal Diana lewat mereka, pasti tidak sia-sia datang ke sini. Shen Wanyi, kenapa sembunyi? Aku lapar, ayo makan. Guku-guku apa yang kamu... Aku benar-benar lapar. Ayo pergi makan.
Jadi, setelah meninggalkanku, aku tidak bisa makan? Aku tidak sabar ingin makan. Ayo pergi. Hati-hati. Maaf, tidak sengaja. Baik-baik saja. Oh tidak apa-apa. Tunggu sebentar. Apa ingin lakukan untuk istri? Dia istrimu. Kalau tidak, bagaimana? Mana mungkin, bagaimana dia bisa menikahimu? Kenapa dia tidak bisa menikahi aku? Sepertinya dia tampak familiar. Mirip dengan teman lamaku. Teman apa? Temanku itu mungkin kamu juga kenal. Namanya adalah... Teman kamu juga kenal, namanya adalah... Aku lapar, makan cepat. Mungkin aku benar-benar salah lihat. Dengan sifatnya, dia tidak mungkin di sini, apalagi menikah. Pasti salah kenal, tidak ada apa-apa, kita pergi dulu. Kenapa kamu di sini? Seharusnya kami tanya, apa kamu lakukan? Kalian saling kenal? Dia itu Diana? Jangan-jangan istri Pak Bo? Ibu Bo, lama tidak bertemu Diana, kok bisa jadi istri Pak Bo? Salah orang, dia tidak mungkin Diana. Tidak mungkin saya salah, kami kenal sudah belasan tahun. Meski saya salah, Li Bai benar. Itu Diana, kan? Salah mengenali. Saya mirip, bukan Diana. Li Bai, katakan sesuatu. Kamu tidak kenal dekat Diana? Diana Nyonya Bo? Apakah Bo sudah tahu di hati? Bo Yenjo. Apakah kamu berharap dia adalah Diana? Dia tidak mungkin Diana. Apa kamu takut sesuatu? Takut kalau istri yang kamu tinggalkan itu adalah wanita yang kamu dambakan? Sekarang akan saya beritahu kamu. Sekarang akan saya beritahu. Dia bukan Diana. Apakah ini jawabanmu? Dia bukan Diana. Kamu salah orang. Diana ada di rumah lama dengan kakek, tidak di sini. Kenapa dia mirip? Sudah lama tidak bertemu Diana. Salah mengenali, ayo pergi. Ah, Seyatahu, Tuan Bo dan Nyonya Bo adalah pasangan. Bagaimana mungkin dia tidak tahu siapa istrinya? Kamu tidak punya sesuatu untuk dikatakan pada. Yang perlu dikatakan sudah dikatakan. Boyan Zhou, jangan lupa kita sudah bercerai. Kulit Ibu Bo bagus, putih dan halus, bahkan tidak terlihat pori-porinya. Ibu Chen, Anda terlalu memuji. Tidak seberlebihan itu. Kalau mau isi ulang air, panggil pelan. Peranku pajangan manusia. Aku berusaha keras mendukung penampilan. Pajangan, posisi tidak tepat untuk dirimu. Dianggap pujian. Tubuh bagus, wajah menawan. Kemanapun ditunjuk, siap pergi. Lihat syarat-syarat ini, mana yang membuatmu cocok jadi boneka? Disuruh tuang air saja banyak bicara. Mau jadi boneka? Latihan beberapa tahun lagi. Bu Yanyo, kalau bangkrut, cari tempat penguburan di hutan. Kalau tidak, abu jenazahmu bisa disebarkan oleh orang. Abu jenazahku disebarkan di mana? Tidak perlu kamu khawatirkan. Pak Chen, mari kita lanjut bicara. Baik. Bu Bo, kamu juga di sini? Kebetulan sekali. Pak Chen, lanjutkan, saya ingin pergi. Bu Bo, kamu wangi sekali. Tolong hormati diri sendiri. Maaf. Tidak bermaksud lain, saya cuma ingin tahu parfum yang Anda gunakan agar bisa belikan untuk istri. Kau tahu, saat banyak minum, suka merangkul. Itu reaksi refleks. Jika menyinggung Bu Po, harus minta maaf padamu. Nanti saya akan minta maaf langsung ke Pak Po. Maaf. Saya punya fobia kebersihan, tidak suka kontak fisik dengan orang lain. Baiklah. Hati-hati Bu Po. Kenapa datang ke sini dengan Bo Yanzhou, belum bisa melupakannya? Tidak begitu. Dia mengancam kamu. Bo Yanzhou dari Bo Group berkembang baik, tapi kalah dari dasar Shengxi. Jika kamu mau, dia tak bisa ancam kamu. Tidak ingin masalah ini diketahui kakek. Saat dia tahu identitas asli, pasti tidak akan selesai begitu saja. Ingin bercerai sekarang. Saya mengerti. Jika ada yang perlu bantuan dari saya, kabari secepatnya. Boyan Zhou dengar sesuatu? Kakak. Saya pergi dulu. Pergilah. Kenapa tidak duduk dengan Li Anda dan bernostalgia? Bicara dengannya. Kenapa kamu masih enggan melepaskannya? Aku tinggal di mana? Suami istri, tentu di kamar yang sama. Tidak mau, aku mau. Jangan lupa, kamu datang sebagai Nyonya Bo.
Apakah bisa suami istri tidur? Ahli berkata tidur terpisah meningkatkan kualitas tidur. Coba sebutkan, ahli omong kosong mana yang bilang begitu? Hadirkan dia di depan saya. Shen Wanyi, siapa kamu sebenarnya? Kamu sebenarnya siapa? Kamu pikir aku... Aku nggak ada waktu main tebak-tebakan sama kamu. Boyanzo, kamu nggak kira aku Diana kan lupa? Beberapa hari lalu, kamu bilang Shen Wening Diana. Gimana? Pacar hatimu nggak kenal. Tentu aja kamu bukan Diana. Diana bukan wanita seperti kamu. Aku cuma mau ingetin, jangan main-main. Jadi, cepetan cerai. Haha, kebetulan banget. Hey, Mana Bosbo? Kenapa kamu nggak sekamar sama dia? Dia lagi sibuk. HMPH, kamu nggak bisa bohongin aku. Menurutku, dia udah bosan sama kamu sejak lama. Daripada malam ini, kamu ikut aku lihat kontrak. Aku nggak akan mengecewakanmu. Maaf. Dulu diikuti orang jahat jadi sensitif. Jika mendekat, sulit dikendalikan. Shen Wanyi. Jangan terlalu sombong. Kamu itu nggak punya identitas atau latar belakang. Orang kampung, kamu pikir kamu siapa? Kalian sama saja. Pikiranku nggak punya kuasa atau latar belakang. Di HMPH, seperti kamu ini, aku perhatikan kamu sudah untung besar. Berani kamu bilang ini ke Boyanzo. Jelaskan semua ini. Kamu terlalu memandang tinggi diri sendiri. Orang mendekatimu sedikit, kamu langsung merasa mereka ingin menyakitimu. Wanita sepertimu ini. Setiap hari banyak yang mendekatiku. Kenapa aku harus punya niat buruk padamu? Pak Chen. Lain kali lebih pakai otak. Hindari kamera pengawas. Ada kamera pengawas, dan tanpa Bian You di belakangmu. Kamu cuma seorang wanita yang mudah dipermainkan. Satpam di mana? Datang ke sini. Apa yang mau kamu lakukan? Apa yang mau aku lakukan? Satpam, tangkap wanita ini. Malam ini aku akan bersenang-senang. Wah, hebat sekali, Direktur. Sekarang tahu takut. Meskipun berlutut minta maaf, itu tak berguna. Pasti membuatmu membayar harga ini. Lapor ke Bos Bo, kamu menggoda saya duluan. Lihat apakah dia percaya pada wanita tanpa kekuasaan, atau percaya. Tangkap wanita ini. Aku ingin melihat siapa yang berani. Camus en Gab dirimu Nyonyabo, Diyun. Siapa yang tidak tahu Camus Anyabu Alongkozon? Kekasih Bos Bo adalah Nona Diana dari grup Shengxi yang sulit dicapai. Sedangkan kamu hanyalah barang sisa yang sudah dimainkan. Tindak dia. Panggil orang yang bertanggung jawab ke... Ingin menemui bos Liang kami, kamu tidak punya kualifikasi. Hotel kami bagian dari grup Shengxi, tak akan bisa menghadapi ini. Bajingan mengelola hotel seperti ini. Kamu sungguh tidak tahu diri. Malam ini aku akan mengajarmu bagaimana melayani dengan baik. Datang ke hadapanku dalam 3 menit atau posisi kamu akan hilang. Berani menelepon bos hotel. Kamu pikir kamu Diana ya? Sok aksi. Ini, masalahnya akan aku tanggung. Dia kan cuma gadis kampung yang tidak punya latar belakang. Selesaikan ini dan kalian akan dapat keuntungan. Samuel Hentikin. Pak Liang, kenapa Anda datang ke... Tidak tahu masalah yang akan kamu... Ini Pak Chen, mitra bisnis perusahaan. Wanita ini tidak berkuasa. Bahkan jika ada masalah, dia tidak bisa bertindak. Buka matamu, lihat siapa dia sebenarnya. Nona Diana, tidak bilang mau datang? Nona Diana. Bagaimana mungkin dia Diana? Jaga baik-baik orangmu. Orang tidak tahu diri, kamu tahu siapa yang kamu ganggu? Maafkan aku tidak mengenali orang hebat, ampuni aku. Karena Pak Chen yang menyuruhku melakukannya. Bagaimana mungkin dia bisa jadi Diana? Terserah Anda menanganinya. Hentikan kerjasama. Saya tidak ingin melihatnya lagi. Bawa mereka pergi. Nona Diana, saya benar-benar tidak tahu. Tolong maafkan saya. Saya tidak akan ulangi lagi. Bawa pergi. Jangan tarik saya. Kamu pergi kemana? Bo Yang Yo. Janji yang sudah aku tepati. Ayo bercerai. Kamu tidak merasa bersalah kepada yang tersayang? Kamu terus mendekati saya, tapi tidak melepaskan dia. Jangan buat saya meremehkan kamu. Apakah kamu jatuh cinta pada saya dan mau tinggalkan dia? Tidak mungkin.
Kalau begitu segera bercerai. Tidak menghalangi kamu untuk bersama orang yang kamu cintai. Jangan menghalangi saya, bisa? Shen Wanyi, apakah tujuanmu yang sebenarnya? Terserah pikiranmu, saya ingin bercerai. Kamu, Presiden Grup Bo, seharusnya tidak... Baiklah, bercerai, Shen Wanyi, jangan terlalu menganggap dirimu penting. Sekarang menyesal sudah terlambat. Yang paling kusesali adalah bersama tanpa pertimbangan. Syukurlah semuanya berakhir. Baiklah, aku ingin melihat kamu bisa hidup senang tanpa diriku. Selamat bercerai. Terima kasih, senior. Saat-saat dikenang ini, pelukan merayakan tak berlebihan? Jangan bercanda, senior. Bercanda aja. Ayo, masuk mobil dulu. Malam ini ada tender, kamu kan bintang utama. Yanzu. Gimana hubunganmu sama Diana? Iya, bro. Tender ini kan dari Shengxi Group. Dengan hubunganmu dan Diana, kita menang tender. Di mana dokumen tendernya? Document tender Diambil Diana. Tenant, Diapastiakan Mambantu kita. Tidak ada yang boleh memodifikasi dokumen lelang. Diana Bucan Oran Luar. Iya, kita kan bakal jadi satu keluarga. Cepat ambil kembali dokumen lelang itu. Kalau dokumen bocor, Bo Yanzhou pasti curiga. Aku harus cari cara menghindari kecurigaan. Kenapa dia datang? Ah, dapat ide. Shen Wanyi, bantu aku. Jangan salah paham, aku tidak ada maksud buruk. Lelang akan segera dimulai, perutku tidak enak. Tolong bantu antarkan dokumen lelang ke Yanzhou. Kurang 5 menit lelang dimulai. Kalau tidak cepat diantar, terlambat. Dia kemana? Telepon juga nggak bisa dihubung. Jangan khawatir, Diana pasti nggak bakal nyakitin kita. Kenapa dia datang? Dari mana Shen Wanyi undangan? Dia punya Libai, bisa dapat undangan, nggak ngerti. Tuan muda Li yang hebat, kenapa suka pada yang kayak gitu? Kamu ngapain datang? Ini dari Shen Weining, suruh kasih ke kamu. Kenapa Shen Weining taruh proposal di tempat kamu? Dia bilang dia tidak enak badan lalu memaksakan ini padaku. Dokumennya asli. Jangan pikirkan itu dulu. Waktunya tidak cukup, kirim dokumen itu dulu. Shen Wanyi, kamu selesai. Kali ini saya berterima kasih padamu. Tidak perlu. Yanzhou, pikirkanlah, Diana adalah orang yang cocok untukmu. Akhirnya terlepas dari pembawa sial ini, kenapa masih mendekatinya? Sudah, MA, dengan siapa aku bersama adalah kebebasanku, tidak perlu campur tangan orang lain. Persiapan tender sudah siap, tinggal Anda turun untuk memimpin. Situasi di pihak Bo Group? Belum jelas. Anda berharap mereka memenangkan tender. Kalau tidak mau, di sini bisa saya atur. Tidak perlu. Semuanya ikuti proses. Tender Grup Shengxi kali ini pemenangnya adalah Grup Xinyuan. Grup Xinyuan. Bagaimana bisa jadi Grup Xinyuan? Grup Xinyuan. Grup Xinyuan. Tawaran mereka lebih tinggi dari kita. Yanyo, gak masalah kan kita dapat tender? Gak dapat tender, ada sesuatu yang salah. Siapa sudah lihat dokumen tender? Selin kita, Kuma Diana. Diana gak mungkin bikin kita kalah. Dia pewaris grup Shengxi, tak perlu begitu. Tuan Bo, tawaran Xinyuan cuma Rp1 lebih tinggi dari kita. Apa? Cuma Rp1 lebih mahal dari kita. Lebih mahal 1 koin dari kita. Maksudnya apa ya? Ada celah, harga kita bocor ke grup Xinyuan, menyebabkan gagal lelang. Pasti pengkhianatnya adalah Shen Wanyi. Document Penawaran Dia Yang Bawa. Pengganggu keberuntungan ini sudah lihat. Jangan buru-buru menyimpulkan, tidak pasti Shen Wanyi. Selain dia mau siapa lagi, tidak mungkin Diana. Shen Wanyi pasti punya niat jahat, sengaja balas dendam.
Pasti Shen Wanyi, pengkhianat ini. Aku akan cari dia. Benar, pasti dia. Aku bilang kenapa dia begitu baik hati menyerahkan proposal, ternyata punya niat buruk. Bagaimana? Aku tadi merasa tidak enak badan jadi minta Shen Wanyi kirimkan proposal. Tidak ada masalah kan? Kita gagal dalam tender. Bagaimana bisa, tanpa kejadian tak terduga, menawarkan harga tertinggi? Kecuali, Itu pasti wanita Shen Wanyi. maaf, salahku. Bagaimanapun kalian pernah jadi keluarga. Dia seharusnya tidak akan begitu jahat, tak menyangka. Bukan salahmu, kamu terlalu polos. Apakah menunjukkan proposal ini ke orang lain? Tidak ada. Yang kakek. Tidak mengira ini perbuatanku, kan? Kamu tidak mungkin mencurigai Diana, kan? Tidak mungkin dia melakukan itu. Pasti Shen Wanyi. Kita tidak membiarkannya lolos. Tidak ada bukti menunjukkan itu perbuatan Shen Wanyi. Apakah butuh bukti? Dia sengaja membalas dendam. Ayo kita pergi temui dia sekarang. Orang ini tidak tahu berterima kasih. Hari ini aku harus membuatnya menerima konsekuensinya. Grup Xinyuan. Grup Xinyuan. Anehnya, sejauh yang saya tahu, penawaran grup Xinyuan tidak bisa bersaing dengan grup Bo. Sangat mudah. Ada pengkhianat bocorkan rahasia grup Bo. Makanya grup Xinyuan tiba-tiba mengubah penawaran. Shen Wanyi, Camus Pankiana, Keluar Sekarang. Aku akan mengusir mereka segera. Jangan biarkan mereka masuk. Bos. Tenang saja. Ini tempat grup Shengxi. Camus Pankiana di sini. Tentang dokumen penawaran, ini ulahmu, bukan? Ibu, kita harus memberinya pelajaran. Aku peringatkan kau. Aku menghormatimu karena Boyan Zhou. Karena keluarga. Itu sebabnya tahan dengan pemukulan dan maki mulai hari ini dan seterusnya. Jika bicara buruk tentang aku lagi, jangan salahkan aku karena tanpa ampun. Ko. Shen Wanyi, Beraninya Communion Tuibu. Kamu orang seperti ini. Tidak heran Yan Yo bercerai. Diana, ini tempat grup Shengxi, usir wanita ini. Usir aku. Nona Shen, aku percaya padamu. Berani membocorkan rahasia. Aku ingatkan kamu, itu melanggar hukum. Lebih baik kamu segera menyerahkan diri. Kamu siapa? Berani bicara padaku. Nona Shen, aku juga punya niat baik. Kak, lihatlah. Dia memukul Diana. Dia marah setelah kedoknya terbongkar. Shen Wanyi, kamu memukul pewaris Sheng, kamu tamat. Diam kamu. Jika benar kamu yang bocorkan dokumen rahasia, aku pasti akan menyelidiki. Boyan Yo. Kenapa yakin itu aku yang melakukannya? Siapa lagi kalau bukan kamu dan Diana yang lihat dokumen ini. Diana, pewaris Shengxi Group, tidak mungkin gunakan cara seperti itu. Menurut kamu, saya, Shen Wanyi, orang seperti itu? Awalnya, saya kira kamu bukan seperti yang saya bayangkan. Tidak disangka kamu lebih buruk. Shen Wanyi, saya salah menilai kamu. Perlu saya atur orang untuk menangkap Shen Wanyi? Tidak perlu. Dia pemain kecil, tidak layak diurus. Siapkan mobil, ada urusan sore ini. Baik. Aneh, orangnya kemana? Kalian siapa? Pegang tangannya, tangkap dia. Tanggal malam. Saya ada rapat, kamu ada urusan? Ibu bilang malam ini pulang makan sama kamu. Kebetulan saya ingin bicara sama kamu. Apa ibu saya bilang jangan diambil hati? Angel. Saya takkan bersama kamu. Tapi dulu kamu. Dulu saya suka kamu karena waktu kecil, tapi saya tahu kamu beda dengan yang saya ingat. Bang Yan Yo, kita bisa tetap seperti dulu bagaimana? Tidak baik. Hello. Semua sudah selesai?
Bawa ke rumah sakit. Akan bawa ke dokter ortopedi terbaik. Agamana Parasan Sekarang. Pelan-pelan saja, jangan terburu-buru. Siapa mereka? Nyuzu Keluargashin. Sepertinya bukan. Mereka hanya ingin merusak tanganku, kurasa. Yanzhou kakak, sepertinya tanganku patah. Begitu kamu keluar, aku terpeleset. Tangan penyangga di tanah, sekarang sakit sekali. Saya belajar desain. Tangan saya sangat penting. Bisa panggilkan dokter? Baru sebentar, tangan sudah patah. Jika tidak percaya, panggil dokter. Saya tahu maksudmu. Tapi saya cedera, masa kamu diam saja? Tolong temani saya janji tidak akan mengganggu lagi. Anggap saja sebagai kompensasi untuk saya, oke? Saya akan panggil dokter. Baru pergi? Dokter Zhang baru saja dipanggil pergi beberapa menit lalu. Presiden Bo minta memeriksa patah tulang Nona Diana. Diana ada di sini. Mana Ada Diana Lane. Ternyata dia yang melakukan. Cari orang bawa dokter Zhang dan penyamar kembali. Hanya terkilir, obat sudah diberikan. Istirahat saja, jangan berlebihan. Terima kasih, dokter. Tidak baik, Tuan Bo. Ada masalah dengan Nona Shen. Wanita ini bersikeras saya melakukan sesuai keinginannya. Kamu melakukannya dengan sangat baik. Meskipun saya di sini, tidak bisa lebih baik dari ini. Tangan Nona Shen tampaknya cukup parah. Istirahat yang baik pasti akan pulih. Apa yang terjadi? Kamu masih berani mengatakan apa? Kamu berani membawa wanita ini ke sini? Kamu belum puas membuat Wan menderita. Apa kamu bicarakan? Aku paham. Ada masalah, datang padaku. Diana tidak tahu. Kamu panggil dia Diana. Ada masalah? Dengan otakmu, perusahaan Bo pasti akan bangkrut. Apa maksudmu, Li Bai? Maksudnya kamu bodoh. Diana ada di depanmu, tapi kamu malah buta. Kakak, aku nggak apa-apa. Apa kamu bicarakan? Siapa Diana? Kakakku bicara sembarangan. Pergi, tak mau lihat. Shen Wan. Pergilah. Siapa memberimu keberanian melawanku? Wan, kalau bisa sembuh, sekali pukul pun masih kurang. Bo Yanzhou. Suatu saat kau akan menyesali. Ada hal lain lagi? Baiknya kau segera jauhi Yanzhou. Lebih baik sadar diri, hanya statusku yang pantas dengannya. Siapa kamu? Aku ini pewaris grup Shengxi. Tidak seperti perempuan desa sepertimu, sama sekali tidak layak berdiri di samping Yan You kakak. Jika kamu pintar, segera tinggalkan dia. Bagaimana aku tidak tahu grup Shengxi memiliki pewaris sepertimu? Kurangi omong kosong. Aku sarankan, lain kali sebelum pergi berkeliling, cari tahu situasi sebenarnya. Apa maksudmu? Kamar rawat Nona ada di depan. Dia menghilang begitu lama. Setelah muncul, bagaimana bisa masuk rumah sakit? Dengar-dengar Nona sudah menikah. Menikah. Kenapa diam-diam menikah tanpa saya? Jangan terburu-buru, dia sudah bercerai. Apa? Bagaimana bisa bercerai lagi? Kakek Shen. Dit Manadia. Malam. Diana ada di dalam. Halo Tuan Shen, Bo Yanzhou. Pernah bertemu Anda di pesta. Bo Yanzhou, Presiden Bo Group. Muda dan berbahasa. Juga mantan suami Nona. Kelihatan bukan orang baik. Anda datang untuk menemui Diana kan? Kamu kemari untuk apa? Saya datang menemui teman. Lebih baik bawa pacar kecilmu pergi, kami tidak butuh kamu di sini. Pacar. Kamu anggap cucuku apa? Saya hanya menganggapnya sebagai teman biasa. Cucuku, bagaimana menyukai bajingan kamu? Kakek, jangan marah ya, ayo kita masuk. Bec. Diana, kakekmu datang menemuimu. Kamu masih punya muka untuk menemui saya? Ketemu kakek, kok tidak ngomong sepatah kata pun? Diana, bukannya kamu bilang ingin ketemu kakek? Kamu belum sadar siapa si penipu sebenarnya? Li Bai, apa maksudmu? Siapa penipu? Wanyi. Ketemu saya, kok tidak panggil kakek? Apa yang Anda katakan? Dia cucu Anda? Ah, apa la Jicalo Bucan itu?
Shen Wanyi, kenapa tidak memberitahuku? Apa bedanya kalau bilang, sudah bercerai? Kamu tahu kamu adalah Diana, aku tidak mungkin bercerai. Makanya tidak bilang, supaya berpisah. Bagus sekali, Diana. Kakek Yanzhou. Kakak Yanyo, dengarkan aku. Aku menyamar jadi Diana karena sangat menyukaimu. Tender masalah terkait kamu. Tunggu panggilan pengadilan. Tidak, dengarkan penjelasanku. Wanyi, ada apa sebenarnya? Tidak ada apa-apa, cuma sebuah lelucon. Kamu kemana saja? Boyanzhou, kita bercerai. Kamu seperti penguntit yang mengikuti tiap hari, menghalangi di depan rumah. Aku bisa menuntut kamu atas gangguan. Kenapa kamu tidak beritahu aku bahwa kamu adalah Diana? Memang menarik melihat aku dibodohi? Sudah pernah memberitahu, itu kamu sendiri yang tidak percaya. Tanyakan pada hatimu, pernahkah kamu ingin memberitahu dirimu identitas sesungguhnya? Jangan mendekatiku begitu, aku takut mataku jadi buta karena... Kenapa menyembunyikan identitasmu? Kenapa? Saat keluarga Bo bangkrut, jika aku mendekatimu sekarang, apakah kamu akan menerimanya? Aku penuh cinta datang ke sisimu, bekerja keras untuk keluargamu 3 tahun, belajar jadi istri baik. Pada akhirnya, aku diabaikan keluargamu. Aku lelah, lepaskan aku. Kita akhiri hubungan ini, oke? Aku tidak menyangka kamu adalah dia. Yang kamu suka hanya nama Diana, bukan siapa di balik nama itu, benar kan? Aku tahu kamu Diana, tidak mungkin menceraikanmu. Tidak ada lebih awal tahu. Saya tidak mungkin melepaskanmu, Shen Wanyi. Tidak mungkin.